Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Polutus dan para sahabat di seluruh Indonesia. Kali ini kita masih membicarakan tentang putusan MK yang mungkin dalam beberapa hari ini akan diputuskan, yaitu tentang gugatan dari beberapa orang penggugat seperti Yono Pentadi, Paul Rozi dan kawan-kawan yang terdiri dari dua orang kader partai, yaitu partai PDIP, kemudian Nasdem, dan yang sebagian dari perorangan. Nah, persidangan yang sudah memakan waktu hampir setahun lamanya ini membuat cemas dan dinantikan banyak oleh rakyat Indonesia. Apakah Mahkamah Konstitusi akan mengabulkan tuntutan mereka untuk menggugat agar dirubah sistem pemilu dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup, atau MK akan tetap mempertahankan sistem yang telah ada, yaitu sistem proporsional terbuka? Itu harapan banyak orang termasuk kita semua. Ketika MK dalam beberapa hari yang lalu telah memutuskan persidangan tentang gugatan dari KPK, yaitu tentang umur yang harusnya minimal 50 tahun lalu digugurkan, kemudian perpanjangan jabatan dari KPK, yaitu yang harusnya 4 tahun akhirnya menjadi 5 tahun. Ini membuat masyarakat Indonesia menjadi harap-harap cemas, ditakutkan, termasuk para bacalek, sekitar 300.000 para bacalek menakutkan jangan sampai juga MK akan memutuskan proporsional tertutup. Nah, ini ada beberapa alasan. Paling tidak dalam video ini kita akan mengemukakan sekitar 4 alasan sehingga mengapa Mahkamah Konstitusi belum saatnya untuk memberlakukan proporsional tertutup, tapi menjalankan yang telah ada, yaitu proporsional terbuka yang telah dijalankan beberapa periode yang ada. Alasan yang pertama bahwa proporsional terbuka adalah sesuatu yang telah berjalan dengan sewajarnya, diikuti oleh para caleg-caleg di seluruh Republik Indonesia. Jadi para caleg pertama telah melakukan pendaftaran, dan itu tidak tanggung-tanggung sekitar 300.000 caleg yang telah mendaftar beberapa waktu yang lalu dengan sistem yang ada, itu sistem proporsional terbuka. Jadi ketika sistem dirubah menjadi proporsional tertutup, maka caleg-caleg ini akan kehilangan hak konstitusional mereka, yang harusnya mereka dipilih oleh konstituen-konstituen mereka karena mereka dianggap telah berbuat, telah berjasa, populer di masyarakat, lalu tiba-tiba ketika berubah menjadi pemilih partai politik, maka hak-hak mereka akan hilang. Mereka menjadi orang-orang yang tinggal berharap kebaikan hati ketua-ketua partai, apakah mereka akan dipilih menjadi ALEG, anggota dewan, atau tidak. Itu yang pertama. Sehingga yang poin pertama, MK harus memikirkan bahwa proses pendaftaran para caleg telah berjalan, dan itu dengan adanya sistem proporsional terbuka. Kemudian alasan yang kedua untuk MK atau Mahkamah Konstitusi belum bisa menerapkan proporsional tertutup adalah bahwa tingkat kerugian dari para ALEG ketika mereka kehilangan hak konstitusional mereka ini sangat besar. Para ALEG yang jauh-jauh hari sudah bagaimana melakukan sosialisasi, memasang baliho, memasang stiker, banner, dan lain-lain, melakukan kunjungan ke masyarakat, itu akan kehilangan itu semua karena nanti pada akhirnya pencoblosan pada tanggal 14 Februari 2024 itu orang-orang akan mencoblos partai. Jadi sia-sialah sudah usaha mereka. Jadi dibayangkan seperti saya pernah ketengahkan pada video sebelumnya, betapa besarnya kerugian para ALEG yang kalau dihitung sekitar 300.000 orang untuk seluruh ALEG dalam berbagai tingkatan, seluruh bacalek, yaitu sekitar 300.000 orang lebih yang pernah dihitung oleh 8 fraksi yang ada. Nah, kalau kita hitung saja fraksi dari caleg-caleg DPR RI saja, 580 orang dikali 18 partai itu sudah 10.400 orang. Jika dirata-ratakan mereka itu menghitung kerugiannya 2 miliar saja, itu sudah lebih dari 10.000 triliun. Seperti itu. Jadi cukup besar kerugian mereka, dan itu akan sangat gawat ketika mereka meminta ganti rugi kembali kepada pemerintah, dalam hal ini Mahkamah Konstitusi yang telah merubah undang-undang dari sistem proporsional terbuka menjadi tertutup. Itu poin yang kedua. Poin yang pertama tadi bahwa pendaftaran sedang berjalan, kedua kerugian para bacalek begitu tinggi. Kemudian poin yang ketiga adalah bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk merubah sistem pemilu tersebut, walaupun benar bahwa Mahkamah Konstitusi menjawab gugatan orang, dan itu mempunyai hukum yang mengikat ketika orang fungsi dari Mahkamah Konstitusi adalah meninjau undang-undang ketika digugat oleh para pihak. Nah, undang-undang ini digugat oleh beberapa orang.
lalu akan diputuskan oleh MK untuk diberlakukan atau tidak seperti itu. Tapi ke MK, Mahkamah Konstitusi harus punya rasa etis bahwa tugas merubah undang-undang atau menetapkan sebuah undang-undang itu adalah tugas dari pemerintah. Dalam hal ini ketika kita bicara tentang pemilu, yaitu adalah tugas dari Komisi 2 DPR RI, kemudian Menteri Dalam Negeri, kemudian KPU, dan bahkan saat pembahasan undang-undang tersebut diundang pihak-pihak lain, misalnya para stakeholder yang terlibat dalam pemilu tersebut, misalnya Perludem dan lain-lain seperti itu. Nah, dan ini sudah berlangsung cukup lama. Nah, kali ini ketika ruang pembuatan undang-undang dan merubah undang-undang berpindah dari ruang pemerintah yaitu DPR RI, kemudian KPU, Depdagri berpindah ke Mahkamah Konstitusi, ini adalah sesuatu yang tidak wajar dan mungkin masih belum bisa diterima oleh masyarakat Indonesia. Nah, karena itu ini poin yang ketiga, sehingga MK belum saatnya saat ini untuk bagaimana merubah sistem pemilu dari terbuka menjadi tertutup. Kemudian poin yang ketiga yang paling mengkhawatirkan, paling heboh lagi, ketika para bacalek ini yang merasa dirugikan, yang telah jauh-jauh hari berjuang dari mungkin tahun 2021, karena kita pantau di lapangan itu dari seluruh Indonesia, bacalek DPR RI dari berbagai partai itu sudah mulai berjalan sejak tahun 2021. Mereka telah memasang baliho, mereka telah memasang banner, stiker-stiker telah beredar, mereka telah mensosialisasikan diri. Bisa dibayangkan betapa besarnya kerugian mereka ketika pada akhirnya harus mengemis pada ketua-ketua partai untuk diloloskan menjadi anggota dewan. Karena ketika proporsional tertutup, itu yang menentukan adalah partai, karena orang mencoblos partai. Walaupun dikatakan ya bisa dipetakan, bisa diketahui suara terbanyak dari Pak Caleg yang mana, tapi ini kan sangat kabur. Beda kalau suara terbuka ketahuan memilih misalnya Budi atau Amir atau Wati ketahuan, ketimbang tertutup. Walaupun bilang bisa dikatakan bahwa si A kuat pada dapil A, kuat di suatu tempat, atau dapil B seperti itu bisa dipetakan, tapi ini sangat kabur seperti itu. Sehingga jadi ketika kerugian yang sangat besar ini terakumulasi dan mereka berbondong-bondong ke Jakarta menuntut ganti rugi dan demo yang berkepanjangan berjilid-jilid, karena perlu diingat bahwa Alek-alek ini juga tidak sendirian. Di samping 300.000 bacalek ini ada tim sukses. Nah, ini bisa jutaan orang akan melakukan protes. Nah, apakah ini memang yang diinginkan oleh pemerintah? Apakah ini memang yang diinginkan oleh Mahkamah Konstitusi agar terjadi chaos, agar pemilu bisa ditunda? Ya, jika ini yang diinginkan ya silakan saja. Tapi kita masih ingin yang terbaik. Karena itu dengan empat pertimbangan dasar ini, sehingga Mahkamah Konstitusi belum saatnya menerapkan pemilu dengan sistem proporsional tertutup. Jadi hal yang mendasar tadi, yang pertama bahwa proses pencalekan sudah berjalan, mereka sudah mendaftar dalam sistem proporsional terbuka. Kemudian kerugian dan tingkat materi mereka itu sangat besar yang sudah berjalan beberapa tahun yang ada. Kemudian bukan kewenangan Mahkamah Konstitusi mengutak-atik sistem pemilu, itu adalah kewenangan pemerintah, dan hal ini ketika diambil alih ini sebuah ketidakwajaran. Kemudian yang keempat adalah imbas dari ketika merasa dirugikan para bacalek-bacalek yang 300.000 orang ini bersama tim suksesnya, ini akan sangat berbahaya dan fatal bagi keberlangsungan di demokrasi Indonesia. Karena itu kami berharap, semua pihak berharap agar MK bijak dalam memutuskan dalam waktu dekat ini untuk tetap bagaimana belum saatnya menerapkan proporsional tertutup. Sehingga dengan 4 pertimbangan dasar ini, maka sewajarnya MK masih menerapkan sistem proporsional terbuka pada pemilu 14 April 2024 yang akan datang. Pulutus dan para sahabat di seluruh Indonesia, semoga tayangan ini bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kina tawa.